terpikir ya, apa iya ya karena Tuhannya jangan-jangan Nabi Muhammad gitu ya. Nah itulah pertanyaan konyol yang kalau aku ingat sampai sekarang tuh kalau berdua sama temenku selalu bikin kita ketawa sih. Doa langsung kepada Allah dan tidak ada perantara, tidak ada yang diperanak, tidak ada yang memperanak. Itu yang saya tahu ya. Dan itu pun ternyata diungkapkan di Al-Quran ya, di surat Al-Ikhlas ya, bahwa Allah yang kita sembah itu tidak diperanak dan tidak memperanak. Nah di situ akhirnya itu adalah menjadi titik balik aku menemukan Islam sebagai pegangan, sebagai jalan hidup yang aku pilih sampai sekarang. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Kisah Hijrahku bersama saya Yuli Puspitasari dalam kisah Inspirasi Mu'alaf. Seperti yang kita tahu, setiap mu'alaf selalu punya kisah yang menarik, unik, dan inspiratif. Seperti narasumber kita kali ini, sosok perempuan yang inspiratif, bukan hanya menarik dari perjalanan hijrahnya, tapi juga setelah beliau menjadi muslim, banyak gebrakan yang beliau lakukan dan pasti menginspirasi kita semua. Nah, penasaran kan? Yuk sama-sama kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Masya Allah. Saya panggilnya Umi Ica ya. Boleh. Nah, dengan senang hati. Aduh. Nah, Umi Ica senang banget nih. Alhamdulillah hari ini Allah pertemukan kita ya setelah beberapa kali terschedule tertunda. Masya Allah. Kalau Umi Ica sendiri dari nama aslinya saat masih Kristen. Oh iya, alhamdulillah banget dapat kesempatannya dari Mbak Yuli dan channel Kisah Hijrahku. Masya Allah. Hari ini dapat kesempatan buat ngobrol-ngobrol bareng. Alhamdulillah sangat bersyukur. Semoga apa-apa yang kita obrolin hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, baik yang di sini maupun nanti yang mendengarkan. Amin. Aku biasa dipanggil Umi Ica, nama lengkap aku Elizabeth Zanira Ruru. Yang pasti banyak yang tanya ya, dari asal mana? Nah, aku itu ibuku tuh orang Ujung Pandang, orang Makassar. Kalau ayahku tuh orang Manado, dari Sulawesi Utara. Berarti kita harus tos ya, saya juga Manado. Oh gitu, Masya Allah. Nah aku tuh fam aku Ruru itu kan dari Manado. Kalau Mbak ini apa nih famnya? Mongilong. Oh Masya Allah. Berarti kita bisa besok-besok makan sambal rawa bareng-bareng ya? Nah, sama tinutuan. Iya benar. Wah kayaknya kita ganti topik pembicaraan. Cocok nih kayaknya nih. Iya Masya Allah, cocok alhamdulillah. Masya Allah. Kalau background pendidikan waktu sejak SD, SMP sempat mengenyam pendidikan di sekolah Kristen atau? Iya, sepanjang perjalanan memang dari TK sampai kuliah pun memang di sekolah Kristen. Gitu. Kalau agama sebelumnya? Kalau agama sebelumnya aku memang dilahirkan dari keluarga yang menganut agama Nasrani, Kristen Protestan. Jadi Kristen Protestan. Iya. Nah, Umi Ica sendiri dulu waktu masih di Kristen, kita flashback sedikit ke belakang ya, itu sempat aktif nggak di gereja? Iya tentunya ya, karena memang keluarga datang dari keluarga, jadi di keluarga aku memang turun-temurun malahan tidak ada yang muslim gitu ya. Jadi memang kita orang tua juga aktif di gereja, demikian saya juga aktif di gereja, pernah juga jadi penyanyi di gereja. Ya, Singer, ya? Yang pasti ya saat kita menjalankan sesuatu pasti kita serius ya di dalam situ. Jadi ya sempat menjadi pelayan juga di gereja. Dulu tinggal itu di Manado atau di Makassar? Aku tahun 85 udah pindah ke Jakarta. Oh. Jadi aku lahir di Sorowako, terus pindah langsung tahun 85 ke Jakarta. Jadi memang sekolah sudah memang di Jakarta sekolah ya? Dari TK sampai kuliah, ya sampai sekarang, alhamdulillah masih di sini. Anak Jakarta. Anak Jakarta akhirnya, walaupun lahirnya di kampung ya, di desa, di Sorowako. Nah, dulu itu bagaimana sih pandangan Umi tentang Islam? Dulu ya. Jadi ya Bismillahirrahmanirrahim, semoga apa-apa yang kita obrolin ini ya, walaupun kita bicara dulu gitu ya,
bicara dulu, semoga ada manfaatnya. Yang pasti dulunya pandangan tentang Islam, karena memang informasi tentang Islam itu sedikit ya yang aku dapatkan, karena seperti tadi yang sudah aku sampaikan bahwa keluarga juga turun-temurun Kristen, sekolah juga dari kecil sampai besar ada di sekolah Kristen, jadi otomatis interaksi aku dengan informasi tentang Islam itu memang minim. Jadi memang aku cuma nggak punya banyak informasi tentang Islam. Kalau pandangan tentang Islam, ya nggak punya juga pandangan yang gimana-gimana karena memang informasinya sedikit. Kalaupun ada pemandangan yang gimana-gimana tuh, ya pasti ya yang seperti kita tahu yang di media itu kan biasanya yang serunya yang negatif-negatif gitu ya. Teroris gitu ya. Itu ya. Pastinya juga dari Muslim sendiri tahu itu ya gitu ya Mbak. Apalagi di tahun-tahun dulu ya, ada peristiwa-peristiwa kayak 9/11, bom apa segala macam itu kan terkait ya, tanda kutip wah orang Islam nih, tanda kutip orang Islam. Nah jadi pandangan-pandangan yang nggak mengenakannya mungkin ada di situ ya. Tapi kalau secara dalamnya tahu orang Islam seperti apa, memang aku nggak tahu apa-apa sih, karena memang nggak punya informasi apa-apa juga. Ya paling ada temen ya taunya kalau Islam tuh kalau bulan puasa ya ada yang puasa gitu ya, Lebaran ya itu taunya gitu aja, nggak tahu sih, paling juga tahu seputar itu aja. Tapi kalau pandangan tentang latar belakang Islam seperti apa ya mungkin seperti yang Mbak sampaikan tadi ya, ada tanda kutip ya pembahasan tentang Islam yang identik dengan teroris pada masa-masa tertentu ya. Mudah-mudahan sekarang udah nggak ada ya, udah nggak ada pandangan-pandangan seperti itu ya. Jadi memang informasi tentang Islam ya memang hanya apa yang dari media sampaikan. Iya, kebanyakan. Tapi nggak ada kebencian tersendiri gitu. Secara pribadi biasanya kan ada yang memang benci banget sama Islam dan mereka beralasan gitu. Yang Islam beginilah, yang Islam begitu. Itu kalau benci sih mungkin enggak ya, karena kebetulan teman-teman aku juga banyak yang Muslim. Kalau benci pastinya enggak. Cuman mungkin karena memang aku turun-temurun Kristen semua, jadi seperti contohnya ya, dulu kan kita masih muda ada pacaran atau apa deket ini, memang nggak kalau ada yang berlainan agama tuh kayaknya ya udah nggak dulu deh gitu. Memang ada penolakan karena memang kita semua Kristen gitu kan, jadi udah jelas juga wah nggak bisa nih gitu, jadi emang nggak ada celah untuk itu gitu, untuk cari tahu atau untuk ini emang nggak ada Mbak gitu. Ya berarti memang Kristen yang taat juga dulu ya, termasuk Kristen yang taat karena ketika ada hubungan gitu sebisa mungkin tolak jauh-jauh deh, jangan Muslim atau jangan yang beda agama gitu ya. Seperti itu. Kau lihat dari histori Kak Ica yang dulu sama melihat yang sekarang, nah yang kita penasaran kapan Kak Ica mulai jatuh cinta dengan Islam? Gitu ya. Kapan jatuh cinta dengan Islam tuh emang kurang lebih sekitar 8 tahun yang lalu ya, itu tahun 2014. Waktu itu memang mungkin atas izin Allah ya, banyak sekali jalan untuk tiba-tiba, karena itu tadi seperti aku bilang ya, aku tuh nggak punya informasi banyak tentang Islam ya. Jadi ada muncul insight tentang Islam tuh setelah ada teman-teman yang tadinya nggak berjilbab terus tiba-tiba berjilbab. Itu teman dekat gitu ya. Menurut aku dia kayaknya udah nyaman banget ada di dunianya gitu, maksudnya ya tanpa hijab, walaupun Muslim ya kita bisa hang out bareng, kita bisa ini bareng, tapi kok tiba-tiba dia memutuskan untuk berjilbab. Dan jadi itu adalah suatu yang aku pertanyakan sih ke dia gitu ya, kenapa kok lu tiba-tiba mau jilbaban gitu, apa sih apa yang lo dapatkan gitu sampai lu berpikiran jilbaban aja gitu. Karena menurut aku tanpa jilbab kan lu keren gitu ya, keren, bisa pakai baju apa aja, rambut bisa digini dan gitu ya selayaknya yang kita lihat di luaran gitu kan. Tapi dia bilang enggak, gua kayaknya menemukan sesuatu gitu, gua pengen berjilbab gitu kan. Ya akhirnya kita punya ngobrol, dia bilang ya ada kenyamanan, ada ketenangan yang tidak didapatkan oleh dia saat dia belum berhijab. Gitu ya. Nah setelah dia berhijab, dia menemukan kayaknya hati gue jadi lebih tenang apa segala macem. Ya dia ingin mempelajari ilmu lah, mempelajari Islam. Karena menurut dia dengan mempelajari itu ada sisi-sisi kekosongan di dalam dirinya yang terisi saat dia belajar ilmu.
saat dia belajar Islam, mendalami dan kemudian berjilbab, menjaga dirinya, ternyata kata dia dalam Islam tuh ternyata wanita tuh sangat dimuliakan. Segitu mulianya, makanya kita ditudungi diberi hijab, hanya yang mahram yang boleh melihat gitu ya, yang ininya yang boleh melihat, karena segitu mulianya. Terus saya bilang, emang iya ya? Tapi kok benar juga. Wah, waktu itu saya dikasihlah perumpamaan yang ternyata sekarang sering banget aku dengar sih disampaikannya. Kalau lo dikasih permen, lo mau yang ada bungkusnya atau yang mau nggak ada bungkusnya? Itu waktu itu saya juga dikasih perumpamaan itu. Dikasih analoginya ya. Iya, seperti perumpamaannya gitu. Coba deh buka tangan, kasih permen yang ini dari tangan gue, nggak tahu bekas pegang apa, taruh. Lo mau yang mana? Yang ada bungkusnya apa enggak? Yang maunya yang ada bungkusnya. Nah, ibaratnya seperti itulah perempuan di wajah Islam ya, di dalam Islam. Pasti yang dibungkus itu jauh lebih baik, lebih bersih, lebih gitu ya. Nah, itu membangkitkan keingintahuan aku sih waktu itu. Jadi pengen tahu tentang Islam dan kemudian bertanya-tanyalah. Karena ingin tahu jadinya pengen tahu nih Tuhannya siapa gitu ya. Karena ya tahu sih Allah gitu ya, ada Allah. Tapi kan yang lebih sering didengar nih majelis-majelis Rasulullah apa segala macam yang orang bersalawat kepada Nabi Muhammad. Jadi aku tuh sempat terpikir ya, apa iya ya karena Tuhannya jangan-jangan Nabi Muhammad gitu ya. Nah, itulah pertanyaan konyol yang kalau aku ingat sampai sekarang tuh kalau berdua sama temenku selalu bikin kita ketawa sih. Karena tuh konyol banget gitu, aku tanya, emang Tuhan lo Nabi Muhammad ya? Terus temanku tuh yang enggak lah, enggak gitu ini loh, kayak dia kayak langsung mencak-mencak gitu loh. Oh iya, jadi lu Tuhannya siapa? Aku bilang gitu. Ya Allah, dia bilang kita cuma berdoa sama Allah ya Nabi Muhammad ya Nabi. Dia betul. Bukan Tuhan Nabi katanya. Kok orang-orang pada ya enggak seperti layaknya aku dikasih lagi perumpamaan, karena dengan perumpamaan mungkin lebih gampang mencerna ya. Aku dikasih perumpamaan waktu itu. Jadi gini, ibarat kita masuk dalam satu kantor. Kalau kita bekerja dengan baik, kita menjalankan perintah atasan, kita sudah bekerja dengan baik. Nah, biasanya yang kita mengharapkan kenaikan gaji ya, approval ya untuk kenaikan gaji. Nah, yang mengapproval kita bisa naik gaji itu kan atasan yang persis di atas kita. Nggak mungkin yang punya perusahaan. Pasti yang di atasan kita nih, yang orang kepercayaannya yang punya perusahaan. Nah, si orang kepercayaan yang punya perusahaan ini yang lalu mengapprove, oh iya, si Ica kerjanya bagus nih, on time, boleh lah nih dikasih gaji ini dia kasih approval, dia kasih approval untuk diajukan ke atasan. Perumpamannya seperti gitu ya. Jadi si orang yang di tengah ini, yang atasan kita persis, itu mengakses kita kan, memberi approval ya, oh iya bener nih si Ica kerjanya baik, kerjanya benar, datang tepat waktu, lalu boleh nih naik gaji, diberikan kepada yang punya perusahaan supaya kita bisa naik gaji atau naik posisi. Jadi perumpamaannya waktu itu seperti itu. Nabi Muhammad itu adalah nanti yang mengapprove kita. Oh iya benar nih, dia umat aku, dia sering bersalawat kepadaku, dia menjalankan perintahku, apa segala macam, menjalankan perintah Allah lalu bersalawat pada saya. Kemudian Nabi Muhammad lah memberikan namanya syafaat katanya. Umat Islam itu nanti mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad, lalu barulah kita ada pengampunan dari Allah gitu ya. Allah yang menentukan kita masuk surga atau masuk neraka, bukan Nabi Muhammad. Di situ saya tercengang karena waktu itu pengetahuan saya tentang Islam, tentang Nabi Muhammad dan Allah tidak seperti itu. Sangat minim ya? Iya, sangat minim. Jadi saya tercengang. Kemudian, oh jadi kamu doanya hanya dengan Allah aja, jadi kita minta ampun ya sama Allah. Ya iya, karena Nabi Muhammad nggak bisa mengampuni dosa-dosa kita, yang mengampuni dosa kita ya Allah. Di situ saya kemudian, oh ternyata doanya hanya kepada Allah, menambahlah referensi-referensi lagi buat saya ya, dari tadi yang sudah saya ceritakan. Ingin tahu sampai yang membuat saya jatuh cinta sama Islam itu adalah waktu saya tahu bahwa kita tuh berdoa langsung kepada Allah dan tidak ada perantara, tidak ada yang diperanak, tidak ada yang memperanak. Itu yang saya tahu ya. Dan itu pun ternyata diungkapkan di Al-Qur'an ya, di surat Al-Ikhlas ya, bahwa Allah yang kita sembah itu tidak diperanak dan tidak memperanak. Nah, di situ akhirnya itu adalah menjadi titik balik aku menemukan Islam sebagai pegangan, sebagai jalan hidup yang aku pilih sampai sekarang, yang aku mohonkan doanya sama teman-teman semua, semoga aku istiqomah sampai akhir, bahkan sampai detik-detik ajal kita dicabut, semoga Allah masih tetapkan iman Islam aku. Masya Allah. Jadi memang Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Ya.
Itu ayat yang benar-benar ngena banget Iya, di Kak Ica ya. betul. Selain melihat teman yang berhijab Iya, dan penjelasan dari teman Kak Ica juga bahwa Rasulullah, Nabi Muhammad ya hanya nabi gitu ya. Tapi Allah satu yang kita sembah. iya. Nah, di titik mana Kak Ica mulai mantap bahwa kayaknya Islam nih, Islam agama yang hak gitu. Memang mantap untuk bersyahadat. Karena bersyahadat itu kan pilihan yang Iya. Betul. sangat apa ya, banyak tantangannya gitu. Iya. Pilihan yang bukan hal yang biasa. Betul, tentunya nggak mudah ya. Aku pun waktu itu kurang lebih ya hampir 1 tahun ya bolak-balik memikirkan dan menimbang-nimbang apakah ini akan menjadi jalan yang aku pilih gitu. Karena buat aku agama tuh bukan kayak kita beli kacang ya. Betul. Kita makan, kita ini udah gitu, kita tinggalkan, besok beli jajanan baru lagi, kan bukan seperti itu. Bukan kayak kita jajan di restoran Padang, mana kita suka kita ambil, mana yang kita nggak suka nggak kita makan. Jadi waktu itu emang saya timbang-timbang dengan benar, pikir-pikir, doa juga bingung ya mau doa yang mana nih. Jadi sampai di titik mana ya, di titik itu tadi, di titik begitu aku tahu bahwa ini ada Allah yang kita berdoa ya langsung kepadanya, kita memohon ampun, kita memohon berkah, kita memohon kehidupan yang baik di dunia untuk kemudian di akhirat. Di situ menjadi titik balik aku jatuh cinta sama Islam. Dan kemudian setelah perjalanan ya tanya sana sini apa segala macam, kemudian aku memutuskan masuk Islam. Walaupun waktu itu pun teman-teman yang tadi aku cerita yang dia tadinya nggak berjilbab itu, dia pun menasehati aku waktu aku mau masuk Islam. Dia bilang, yakin lo Ca mau masuk Islam? Islam tuh ribet. Dia bilang, kalau dulu lo mau ke gereja ya ke gereja aja, nggak ada harus wudhu dulu, harus ini dulu, kan nggak ada. Lo mau habis dari mana juga lo mau Nggak perlu gereja pakai aja. mukena gitu Nggak ya. perlu pakai mukena. Nah, Islam tuh ribet. Jadi dia kasih tahu aku yang nggak enaknya. Dia, Islam tuh ribet kata dia. Nanti lo mesti wudhu dulu, mau sembayang lo mesti wudhu dulu, lo nggak bisa langsung sembayang. Lo mesti pakai mukena, badan lo mesti ketutup, mesti begini, mesti begitu. Terus dia bilang ada juga sunah-sunahnya ya, minum pakai tangan kanan, lo nggak boleh tangan kiri kata dia gitu. Terus pokoknya banyak banget aturan yang dia kasih di dalam Islam. Karena buat dia, karena kita udah sedekat itu ya, jadi dia juga nggak mau aku cuman menilai yang baik-baiknya aja. Betul. Cuman pas banget lo dapet satu kutipan, diambil lalu udah gitu ya. Langsung Jadi dikasih yang pahit-pahitnya jadi juga dia ya. kasih aku ke pahit-pahitnya. Ini tuh begini, pokoknya gini. Aduh, panjang deh pokoknya dia serius gitu ya ngajak aku ngobrol waktu itu. Tapi ya itu kembali lagi ya bahwa hidayah itu memang dari Allah, punya Allah, dan kita ini memang dipilih sama Allah ya untuk mendapatkan hidayah. Dari ikhtiar aku tanya-tanya, dari percobaan aku tanya ini tanya itu, ternyata itu melahirkan hidayah malah buat aku. Karena dari penasaran aku yang tadi, kemudian ada jawaban, kemudian sekarang dikasih tahu nih ini urutannya ya, ternyata nggak mudah juga menjalankan Islam. Ternyata itu malah bikin aku makin penasaran sih, alhamdulillahnya. Makin Jadi aku tertantang. makin tertantang dan pengen tahu kenapa ya orang wudhu dulu, Nah, kenapa nggak sholat aja langsung, kenapa mesti ditutup. Baru di situ aku tahu, oh iya ya, kita mau ketemu sama yang memberikan kita nafas, yang memberikan kita ini, ya kita bersuci, membersihkan diri, walaupun cuma wudhu gitu ya. Kita mau ya balik lagi, aku tuh dapat banyak perumpamaan waktu itu karena aku orangnya logika banget, maksudnya maunya ya lo yang jelas-jelas aja gitu. Betul. Alhamdulillahnya ketemu temen aku dia selalu, kalau sekarang udah di dalam Islam selalu memberikan dalil ya. Jadi selalu ada kenapanya. Jadi nggak ada yang kayak ya pokoknya mesti begitu, enggak, dia ngasih tahu ini tuh begini karena ini tuh begini karena ini. Jadi aku seneng waktu itu. Nah waktu itu aku dikasih perumpamannya sama dia. Dia bilang kita mau ketemu pacar aja wangi, kata dia gitu. Ya. Apalagi mau ketemu yang ngasih lu punya pacar kata dia, atau enggak ngasih lu punya suami, ngasih lu punya anak, ngasih lu punya kehidupan. Terus masa lu jorok, masa lu nggak bersih, masa lu nggak wangi kata dia. Terus masa iya baju lu terbuka, ya rapi dong, yang ini dong dia bilang gitu. logik semua. Logik semuanya. Akhirnya aku wah ya makin penasaran gitu ya. Makin penasaran. Kenapa minum yang tangan kanan? Ya iya lo ceboknya pakai tangan kiri kata dia. Masa lo minum juga makan juga pakai tangan kiri gitu. Masuk akal lagi. Masuk akal lagi. Pokoknya kayak
tetot terus gitu loh, kayak aduh ini selalu ada jawabannya gitu. Dan semakin dicari semakin ngena Ya, gitu ya. semakin dicari semakin kena. Dan masya Allahnya dalam Islam itu ya, apa yang kita pertanyakan insya Allah semuanya ada jawabannya sebenarnya. Asal kita nggak potong-potong ayat ya, nggak potong-potong maksud Allah. Jangan dicomot-comot. Jangan dicomot-comot, betul. Jadi aku senangnya itu. Terus mulailah akhirnya aku jatuh cinta sama Islam, aku masuk Islam, dan ternyata apa-apa yang semua yang sulit-sulit itu ternyata dalam Islam itu semua mudah. Asal kita memang tulus dan ikhlas mau menjalankannya ya. Betul. Tulus dan ikhlas menjalankannya. Karena sepanjang perjalanan aku sampai hari ini alhamdulillah atas izin Allah, yang sulit-sulit itu ternyata mudah kalau memang kita menyertakan Allah dan niat kita memang karena Allah. Dan kita yakin bahwa apa yang kita lakukan yaitu kebutuhan kita. Iya betul banget Mbak, Masya Allah. Sholat ya kebutuhan kita. Iya betul banget. Semua akan karena ringan. betul, karena kita yang butuh Allah, bukan Betul. Allah yang butuh kita. Kita yang butuh hidup kita jadi baik karena kita mau pilih dekat sama Allah. Jadi pencarian aku memang sampai di situ sih, sampai di saat ternyata apa-apa yang kosong dalam diri aku, apa-apa yang aku butuhkan, aku temukan karena Allah. Berarti memang titik balik Iya. titik balik Kak Ica memantapkan untuk bersyahadat ketika sering banyak sharing dengan temannya. Iya, betul. Dan banyak jawaban-jawaban dia yang logik, yang memang ketika ya memang kita harus mengoptimalkan akal kita untuk ini. Makanya Kak Ica, jadi memang teman itu Allah juga sih yang ngirim. Iya betul. Aku juga setelah aku pikir-pikir ya, dari sekian banyak teman kenapa cuma 2 itu yang Allah hadirkan ya pada saat aku Insya tanya-tanya, Allah. dan kemudian ya ada suami gitu ya. Jadi apa ya, belum tentu juga, kan kadang-kadang orang mikir gini ya, masuk Islam pasti suaminya bisa menuntun gitu ya. Harapannya suami bisa menuntun. Tapi aku dapat waktu itu ya dari Umi Pipik. Umi itu karena Umi Pipik ini dekat sama sahabat aku tadi yang aku cerita, aku juga sebenarnya banyak banget dapat hidayah dari kutipan-kutipan tulisan-tulisan yang Umi Pipik waktu itu. Waktu itu aku belum muslim tapi aku sering baca tulisannya dia karena waktu itu zaman pet ya. Jadi temen aku ini suka nulis di petnya dia tuh hasil dari dia kajian Umi Pipik gitu. Jadi aku suka baca, aku senangi. Kemudian aku berteman sama Umi Pipik waktu itu sebelum aku masuk Islam. Masya Allah. Dan Masya Allah waktu itu juga Umi mau welcome aku gitu ya, dengan sangat ramah gitu. Sangat jauh dari kesan-kesan tadi yang mungkin Islam agak menakutkan gitu ya. Itu sangat jauh gitu, jadi memang ramah-ramah, asik-asik gitu ya. Jadi aku juga nyaman waktu itu ketemu. Apalagi sosok Umi Pipik yang lemah lembut Iya, begitu Masya Allah ya. banget, Masya Allah banget. Muslimah banget. Masya Allah banget. Dan beliau mengajarkan aku, Cak, pokoknya kamu mau minta apa aja, mintanya tuh cuman sama Allah, kata dia. Mau minta anak berubah, suami berubah, ini berubah, ini Itu setelah udah Pokoknya jadi muslim. Setelah udah jadi muslim. Nah, waktu sebelum menjadi muslim, ada nggak pengalaman yang semakin gimana ya, semakin jatuh cinta dengan Islam? Gitu. Masya Allah. Waktu itu ini aja sih, waktu sebelum masuk Islam tuh memang karena aku udah sering beberapa kali lihat ininya Umi ya. Dan waktu itu kan Umi sering ada ini ya, kayak charity gitu ya. Umi suka bikin charity. Nah kaderullah waktu itu charity yang Umi bikin itu, yang dicari itu kebetulan dari kantor aku tuh ada salah satu bos aku yang bisa mengadakan. Kalau nggak salah itu susunya mesti dari Australia apa gitu ya, aku lupa. Terus ada juga uang tunai yang mesti diserahkan apa gimana, apa susunya itu mesti diserahkan, lupa persisnya. Tapi waktu itu intinya aku belum masuk Islam, terus aku juga masih dari kantor ya, badan belum segede gini sih ya, masih. Terus Masih slim. pernah kurus. Pernah Jadi waktu itu yang pakaiannya nggak sewajar, pokoknya nggak Islam banget lah pakaiannya ya gitu ya, pakaian aku. Tapi aku datang ke tempat Umi, nah Masya Allahnya waktu itu sama Masih pakaian jahiliyah ya. Iya betul. Waktu aku datang ke tempat Umi, Masya Allahnya diterima dengan baik, dirangkul, diberikan tempat duduk yang baik. Walaupun aku nggak mau duduk di situ ya, karena semuanya pakai yang panjang, terus aku pakai naik sendiri gitu kan ya. Jadi aku nggak mau duduk di depan juga, tapi aku di welcome dengan sangat baik, dengan sangat ramah, dengan sangat gimana ya, kayak nggak ada batasan gitu. Padahal kan itu istilahnya acaranya orang Islam gitu ya. Gimana sambutan mereka saat itu? Sambutannya Masya Allah, pokoknya
aku dirangkul. Jadi Kak Ica tuh datang. Malah aku diajak foto bareng. Jadi aku masih punya nih fotonya. Jadi kayak Umi sama Mbak Nana sama teman-teman itu hitam-hitam gitu kan ya. Aku di tengah tuh. Dan kebetulan banget kalau hari itu aku pakai blazernya warna pink karena aku dari kantor kan. Jadi kayak aku tuh beda sendiri gitu. Tapi kayak mereka fine-fine aja, foto aja gitu. Nggak ada risih, nggak ada risih. Jangan sini gitu ya. Bener, nggak ada risih, nggak ada judgmental dan nggak ada apa-apa gitu ya. Di welcome seperti tamu seperti biasanya aja. Dan itu membuat aku happy sih waktu itu, buat aku happy. Jadi seneng. Nah dari situ, dari beberapa pertemuan sampai aku akhirnya masuk Islam, kemudian ketemu lagi sama Umi dan sebagainya. Ya itu pastinya ya, pada saat kita udah masuk Islam banyaklah kita didera dengan ujian, cobaan dan sebagainya. Nah di situ Umi selalu ngingetin aku kalau ada masalah mintanya semuanya cuma sama Allah aja, jangan mengandalkan manusia, mengandalkan siapa-siapa, mau suami mau siapa, tetap andalkan Allah aja. Itu sih pesan dari Umi waktu itu, dan alhamdulillah itu juga yang memberikan aku kekuatan awal-awal aku masuk Islam. Masya Allah. Kak Ica bersyahadat di mana? Aku bersyahadat di tadi rumah teman aku yang ngomel-ngomel pas aku bilang Nabi Muhammad itu Tuhan. Itu aku dikasih ruang, dikasih kesempatan untuk syahadat di rumah beliau. Yang mensyahadatkan? Yang mensyahadatkan kakak iparnya beliau. Kebetulan waktu itu beliau adalah kepala KUA Pondok Gede. Aku syahadatnya di Pondok Gede. Waktu Umi Ica memutuskan bersyahadat, itu kan keluarga Kristen semua tuh. Gimana respon keluarga? Waktu itu sih memang karena aku memang dari awal menikah terus udah punya anak, jadi aku dengan Abi itu pernikahan kedua. Jadi setelah menikah yang pertama 11 tahun aku sendiri single parent, punya 2 orang anak, Sheila dan Valen, dan kemudian aku nikah sama Abi Rio, ada 2 orang anak aku lagi, Kevin dan Kalista. Jadi kita sekarang rame, berempat, jadi berenam. Allah kumpulkan, yang maksudnya Allah tambahkan kebahagiaannya setelah aku masuk Islam. Kemudian aku ketemu sama Abi Rio. Nah, respon keluarga tentunya tidak senang ya. Pasti. Tentunya karena aku tahu betul tidak ada orang tua yang bermimpi beda agama dengan anaknya. Pasti kan nggak ada yang bermimpi kayak gitu ya, dilahirkan dibesarkan ya pasti maunya satu agama dengan ibunya ya, karena ayah aku pada roh sudah meninggal. Nah pastinya menemukan perdebatan, cuman kalau dari ibu aku sih, waktu aku yang masuk Islam ya, waktu aku yang masuk Islam nggak terlalu gimana-gimana. Marah tapi nggak semarah itu gitu. Tapi kalau keluarga besar sih langsung kayak orang ya puter balik lah gitu ya, balik kanan gitu. Kayak ya udah lu beda sama gue gitu, kayak ya pasti heran karena itu tadi aku bilang aku memang nggak punya latar belakang Islam ya. Jadi kok bisa tiba-tiba masuk Islam ya, anak kenapa gitu ya, kayak kalau orang bilang lo kok sambet apa lo kenapa gitu kan. Betul. Apa yang ditakutin keluarga, mungkin waktu itu takutnya aku ini dengan yang buruk, terpengaruh sama yang doktrin-doktrin Islam yang aneh-aneh gitu ya. Mungkin itu yang mereka takutkan. Nah, ya kalau kehilangan keluarga itu udah pasti, maksudnya walaupun masih ada tapi kita nggak bisa balik lagi kayak dulu gitu ya. Jadi kedekatan itu nggak kayak dulu ya. Kedekatan itu udah nggak kayak dulu. Perlu waktu beberapa tahun juga untuk kemudian aku datang lagi ke keluarga dengan kondisi waktu itu sudah berjilbab. Karena itu ya, tantangan seorang mu'alaf yang Kristen itu menurut aku tantangan seorang mu'alaf yang perempuan itu lebih punya tantangan. Karena kalau laki-laki mu'alaf dia nggak pakai jilbab, Mbak. Nggak kelihatan. Tapi kalau perempuan saat kita memutuskan pasti pakai jilbab, datang ke keluarga lagi arisan gitu, kalau nggak lo dilihatin dari atas sampai bawah, ya kan. Itu aku akhirnya datang dengan kondisi sudah berhijab itu, mau nggak mau datang karena adiknya papaku yang paling bontot itu sakit di rumah sakit, dan dulunya kecilnya aku diurusin sama dia gitu. Jadi aku datang dengan kondisi aku berhijab, mau nggak mau harus datang. Itu gitu tuh ya? kayak tanganku keringat dingin terus, cuman aku juga pengen datang karena aku sayang banget juga sama tanteku ini. Ya alhamdulillah sama abinya ditemenin. Ya walaupun responnya begitu aja, cuman ya sudah dibukakan pintu untuk masuk aja aku udah seneng sih. Betul. Ya sedih jadinya. Ya kalau kangen sama keluarga besar pengennya kan kita beda tapi tetap bisa duduk bareng, tetap bisa
Kayak dulu lah ngobrol kayak dulu gitu ya, ketawa tapi memang bareng. iya, tapi memang pada faktanya ya perbedaan itu ternyata nggak semua ya, mungkin ada keluarga-keluarga yang bisa menerima ya, beda itu biasa, tapi mungkin kedapatan di saya ya mungkin ya itu ujian orang kan beda-beda ya Mbak, jadi mungkin ujian aku yaitu aku nggak bisa semesra itu lagi lah sama keluarga aku gitu ya. Jadi ya kalau tantangan dari keluarga pasti ya nggak langsung kamu masuk Islam diselamatin ya, nggak juga gitu. Betul. Ya pasti ditolak, ya pasti menghadapi cemooh apa segala macam itu pasti. Yang paling berat sih pas anak aku yang jadi kan yang anak aku yang nomor 1 dan nomor 2 ini tadinya juga Kristen ya. Terus mereka yang pilih masuk Islam tuh atas pilihan mereka. Bukan aku yang ajak atau yang aku ajarin, enggak. Jadi mereka tuh cari tahu sendiri sampai akhirnya mereka menemukan dan mereka pengen masuk Islam, baru mereka minta masuk Islam sama kita gitu, sama aku dan Abijah. Nah, waktu masih masih aku aja masuk Islam sih nggak gimana-gimana banget. Kalau pas anak-anak udah masuk Islam, ya aku ribut besar sih sama mamaku. Sempat 1,5 tahun lebih nggak ngomongan. Itu pun atas arahan dari Abi ya. Abi Rio bilang, ya udah Mi, daripada terus-terusan berdebat, kemudian kamu malah bikin dosa karena ini ya keluar kata-kata yang tidak baik kepada orang tua, dalam Islam nggak boleh gitu. Jadi harus dihormati orang tua, dan aku pun mendapat banyak sekali pelajaran dari Ustadz Dodi Al-Jambari ya. Beliau tuh mengajarkan aku Islam itu Mbak bukan di dalam buku, bukan di dalam ini, tapi di ini yang kita bisa lakukan, kelihatan. Jadi kita akhlak. Jadi setelah masuk Islam, Mbak Ica harus semakin lebih sayang lagi sama orang tua, harus semakin lebih baik lagi sama anak. Karena waktu itu anak-anakku belum masuk Islam ya. Perhatian-perhatian yang dulu nggak dikasih ke anak mesti double kata dia. Jadi Ustadz Dodi waktu itu bilang sama aku gitu, pokoknya dengan jadi Islam Mbak Ica harus jadi lebih baik, dia bilang gitu. Jadi lebih baik. Insya Allah nanti saat Mbak jadi lebih baik, itu akan membuka mata keluarga. Jadi itu yang aku lakukan sih ke anak-anak waktu itu ya. Aku lakukan ke anak-anak, aku berusaha walaupun mereka marah banting pintu, karena kita kan tadinya biasa bertiga aja Mbak, ke gereja bareng, ke apa bareng, doa bareng. Nah setelah aku masuk Islam kan pasti yang pertama-tama yang kita nggak bisa lakukan adalah berdoa bareng, dan itu sakit sih buat mereka. Jadi aku sempet sih ngalamin masa-masa mereka nangis terus gitu setiap hari Minggu, walaupun waktu itu aku pun konsultasi dengan Ustadz Dodi, Ude itu selalu bilang, ya apa-apa Mbak, antar aja di depan pintu. Jadi aku mengalami tuh masa-masa aku masih nganterin mereka ke gereja sampai akhirnya mereka masuk Islam. Ya itu masa-masa yang kalau aku ingat selalu bikin sedih sih. Sedihnya bukan sedih menyesal ya, maksudnya sedih dalam bahagia karena atas izin Allah apa-apa yang pernah kita jalani dulu tuh ternyata bisa kita lalui saat kita tuh berpegang terus sama Allah. Masya Allah. Ternyata lewat juga. Ternyata malah itu ya, maksudnya orang banyak yang beda agama mungkin sama anaknya berpuluh-puluh tahun. Allah kasih 1,5 tahun aja gitu kan. Yang apa ya, tadinya nggak pernah terbayangkan, lalu ya Allah berikan itu. Kayaknya kalau aku ceritakan ulang selalu mengingat ada air mata tuh karena mengingat begitu banyak kebaikan Allah gitu yang kita dapatkan, dan kemudahan sih ya, nggak semudah itu sih Mbak gitu, nggak semudah itu, tapi dalam ternyata arti bisa kemudahan dilalui. itu dimampukan gitu, melewati fase-fase sulit itu ya, bisa cuman gini Kak, yang teman-teman di luar juga pasti pengen tahu, ketika Kak Ica Umi Ica bersyahadat itu sudah mempunyai anak, tapi posisinya maksudnya masih dengan single, suami masih single parents. Single parent. Sama suami yang pertama sudah 11 tahun bisa. Ya. Single parent, punya anak 2. Dan Kak Ica memutuskan bersyahadat. Anak-anak saat itu masih Kristen. Iya, betul. Di situ ujian berat buat Kak Ica. Itu ujian berat sih buat Gimana aku. Anak-anak saat itu tuh pas tahu karena gini, Kak Ica Muslim. Aku tuh sama anak-anak nggak pernah ada rahasia. Gak pernah ada rahasia apapun. Aku gak pernah ada rahasia apapun. Jadi pada saat aku masuk Islam, ya pertama sih waktu itu kan kita handphonenya masih BB ya, ada nggak status BB tuh ya. Terus lihat mungkin foto aku waktu itu, karena aku pasang kalau nggak salah foto aku pas syahadat. Dia tahu ya, mungkin tanpa harus dijelaskan dia udah tahu kalau itu pasti aku masuk Islam. Ya udah, ya nangis sih mereka.
ekspresinya nangis, Shock marah, lah shock, gitu ya. iya. Iya, marah, menangis, shock, itu ekspresi mereka sih waktu itu. Sampai akhirnya setelah aku masuk Islam, kemudian aku ketemu sama abinya, dan waktu itu sahabat aku yang tadi rumahnya aku syahadat itu, dia bilang sama aku, dalam Islam tuh nggak usah ada pacaran karena kita kan udah dewasa. Jadi kalau memang kamu deket, nikah aja gitu. Dan saya juga ngomong gitu sama si Abi, Bi, ternyata saya gini-gini, sebenarnya saya ini belum lama kan masuk Islamnya, saya juga nggak mau, maksudnya kita ngabisin waktu lagi untuk dosa lagi. Dan alhamdulillah beliau mengerti. Jadi sebenarnya saya juga sih nodong, mau kawin nggak mau gue, kalau nggak gue nggak mau malu, maksudnya gitu. Gue nggak mau malu, mau yang lain aja. Dia enggak iya katanya gitu. Ya udah kalau mau iya ayo gitu. Jadi waktu itu emang aku yang bilang sih, maksudnya mau nikah nggak, kalau nggak mau nikah ya udah gitu. Karena aku juga nggak mau nambah yang dosa. pasti-pasti gitu ya. Iya. Pertama sih nggak mau nambah dosa, Mbak. Yang pasti-pasti emang nggak ada yang nggak pasti. Nggak ada yang pasti di dunia ini, Mbak. Iya, benar-benar. Jadi emang nggak mau nambah dosa aja karena aku dengan menjadi seorang muslim, aku ingin juga mempertontonkan yang baik kan tadi ke anak-anak, mengubah hidup. Kalau misalnya aku juga kayak gitu-gitu aja kan kayak nggak ada yang berubah ya. Lo masuk Islam sama lo nggak jadi Islam apa bedanya gitu. Terus di mana sisi kebaikannya? Nah waktu itu makanya aku memang abinya ya mau nikah nggak, kalau nggak mau nikah ya udah. Maksudnya ya udah aku juga nggak bisa, mau berteman aja karena kita nggak bisa bohong dengan perasaan gitu ya. Ya alhamdulillahnya dia iya ayo langsung gitu. Ya udah akhirnya kita menikah. Aku ketambahan 2 anak dari Abi Rio. Alhamdulillah waktu itu anak-anak masih kecil-kecil ya. Anakku yang bontot masih umur 5 tahun. Akhirnya kita kumpul jadi satu lah, jadi berenam. Masya Allah, jadi ramai Jadi ya. iya setelah aku masuk Islam Allah gantikan gitu. Jadi aku juga punya keluarga baru, berumah tangga baru. Alhamdulillah waktu itu aku bilang sama Abi Rio, tujuan aku berumah tangga cuma satu, aku ingin bisa beribadah sama-sama dan membesarkan anak sama-sama. Dan alhamdulillah sampai hari ini ternyata doa aku kayak 8 tahun yang lalu tuh ya itu ya Allah kabulkan. Maksudnya aku dulu memang doanya nggak muluk-muluk, maksudnya nggak ya Allah pokoknya ini mau punya rumah mau apa, aku nggak sampai situ sih doanya. Emang aku cuma bilang sama Abi, aku mau berumah tangga sama-sama, terus aku mau membesarkan sama anak sama-sama dan beribadah sama-sama di dalam Islam. Ya kesampaian seperti Mbak lihat hari ini ya, aku udah di sini bareng teman-teman Terang Jakarta. Kalau orang-orang mungkin ada yang satu kerja satu ini, aku di sini bisa sama suami Bareng. sama-sama ada di Terang Jakarta, sama-sama ada di Terang Trip gitu ya. Terus anak-anak juga kita bisa ajak. Jadi kalau anakku yang besar Kasyela sekarang juga aktif di Terang Kids bareng sama Adista gitu ya, jadi kapten. Ya apa-apa aja. Pokoknya kayak kita ceburin aja bareng-bareng ada di sini gitu. Jadi aku sadari itu ternyata doa aku beberapa tahun yang lalu gitu ya. Apa yang aku mintakan sama Allah, ya mungkin itu ya, nggak minta ini sih, nggak minta kerja apa gitu ya, nggak, mintanya mau sama-sama terus. Jadi ya mungkin ini yang Allah berikan buat aku dan keluarga aku. Masya Allah. Kalau mundur sedikit ke belakang tadi agak terlewat, Kak Ica kan Umi Ica kan bilang terbuka sama anak selalu apapun diobrolin gitu. Nah dia baru itu lihat di BB ya, Kayaknya kalau nggak salah B1 BB ya. dan Umi Ica tuh pulang kan? Pulang. Apa yang Umi Ica jelaskan ke mereka? Pasti mereka nanya kan, itu sulit. Aku nggak pasti jelasin tuh. apa-apa sih Mbak waktu itu emang. Karena nggak, ya mau jelasin juga kayak nggak sanggup ya ngeliat anak-anak kecewa atau apa gitu ya. Ya mereka tahu aja, lalu aku langsung sholat soalnya kan. Langsung diajarin untuk sholat kan, kalau habis syahadat pulang mandi lalu sholat kan. Jadi aku sholat ya otomatis mereka lihat ya, shock sih pasti, ini kok tiba-tiba gue pulang sholat ya. Shock lah mereka, shock, nangis apa segala. Cuman aku nggak menjelaskan apa-apa sih. Dan sejak hari itu sampai akhirnya mereka masuk Islam, aku nggak pernah sedikit pun membahas tentang agama Islam sama mereka. Ya aku biarkan aja, misalnya aku ada buku ya aku taruh, ada apa mereka mungkin baca atau mereka mungkin cari tahu atau apa. Aku nggak pernah literally kayak kita duduk bareng terus kita bahas kenapa Umi masuk Islam itu karena ini kebenaran ini. Aku nggak pernah kayak gitu. Nggak pernah mencoba untuk menjelaskan Islam, enggak, karena Islam ke buat mereka. aku kan minim ya. Pertama minim informasi, ya aku menyambut hidayah Mbak. Aku menyambut hidayah karena aku merasa itu bisa mengisi apa yang ada di kehidupan aku. Mungkin selama ini yang kosong yang apa segala macam,
dengan menjadi seorang muslim aku bisa menjadi lebih baik gitu harapannya kan. Nah jadi aku juga baru masuk, jadi aku juga mau ngajak, gimana mau ngajak nih, aku juga baru masuk, belum ada ilmu, belum ada apa gitu. Dan Masya Allah mereka pada akhirnya memutuskan ikut menjadi muslim ya. Iya, alhamdulillah atas izin Allah. Allahu Akbar, ya Allah. Alhamdulillah. Walaupun dengan kisah yang nantikan kisahnya di channel Kisah Hijrahku. Cia, Masya Allah. Gantian. Nah, Nantikan. untuk mencapai sesuatu, ketika kita melakukan kita butuh trigger. Ya. Kak Ica memutuskan berhijab. Waktu Gimana itu ya. itu awalnya? Jadi waktu itu sebenarnya aku waktu masuk Islam nggak langsung pakai hijab juga sih. Ada kayaknya hampir 2 tahun mungkin aku nggak berjilbab deh Mbak. Setelah itu, nah kebalikannya. Jadi 1,5 tahun setelah aku masuk Islam kan anakku masuk Islam. Nah berarti kan aku ada periode dari 1,5 tahun sampai 2 tahun tuh setelah anakku udah masuk Islam, ketemu nih anakku itu yang pertama si Kak Sela itu pokoknya dia setelah masuk Islam langsung belajar ngaji, langsung pakai jilbab. Dia tuh langsung Masya Allah. langsung. Nah, Tanpa proses panjang enggak, ya? dia pokoknya abis masuk Islam langsung, karena masuk Islamnya di rumah sakit ya. Di rumah sakit, pulang dari rumah sakit tuh harus ada tempat tidur khusus buat dia gitu ya. Jadi aku tanya, kamu mau apa di rumah? Enggak, pokoknya aku pulang, aku mau sudah ada guru ngaji yang ngajarin aku. Jadi dia pulang itu dan sudah berjilbab pulang ke rumah juga. Masya Allah. Jadi pulang ke rumah dia udah pakai jilbab dan sudah minta dia panggilkan guru ngaji. Itu dia dulu. Dan kemudian anakku yang nomor 2 juga jeda mungkin beberapa bulan setelah kakaknya dia masuk Islam kalau nggak salah waktu itu. Nah terus seringlah kita, karena waktu itu kan suami masih kerja di F&B nggak syariah ya, masih kerja di dunia malam ya. Jadi aku masih sering nemenin suami kerja apa segala macam, walaupun waktu itu aku sudah muslim. Nah, waktu satu kali waktu anakku yang nomor 2 ini tuh operasi usus buntu di jalan. Kita sama keluarga, satu keluarga gitu ya. Terus anakku yang laki-laki dia bilang, pokoknya lagi bercanda apa gitu ya sama adiknya, sama kakaknya. Lagi bercanda apa sama kakaknya, tiba-tiba pokoknya dia bilang gini, Kak Sela kalau keluar rumah nggak pakai jilbab nanti ku jambak, kata dia gitu. Pokoknya berdebat nih kan di jalan. Terus terus abinya nyaut, iya kalau pada nggak pakai jilbab tuh bang, marahin aja, kata abinya. Nah aku sama abinya sejak awal aku menikah, karena waktu itu kan anak-anak masih beda agama ya. Abinya tuh justru dia yang bilang, pokoknya Mi kita di rumah nggak boleh ada ngomongin agama. Agama tuh ya udah biarin aja, jalanin aja masing-masing. Jangan sampai ada pembicaraan kita tentang agama yang menyakiti hati anak-anak. Iya, ada pihak yang tersinggung gitu ya. ya. Jadi nggak boleh sama abinya tuh kita ngomongin soal agama di rumah. Nah tumben hari itu kok dia mengiyakan omongannya Kevin gitu kan. Iya tuh, kata dia, kalau kakak nggak pakai jilbab gitu. Soalnya kita tuh walaupun aku udah masuk Islam pun, kita juga nggak pernah aku juga nggak pernah, ayo dong lu harus jadi imam aku yang membimbing aku gini. Aku nggak ada kayak gitu sih ke dia. Aku nggak punya tuntutan itu ke suami. Jadi aku belajar Islam sendiri, ya ini sendiri nggak, ya buat aku betul dia imam. Tapi perkara iman itu urusan aku sama Allah. Jadi aku nggak juga jadi ya karena lo nggak mengimami gue lalu gue juga nggak belajar, cuek aja apa segala macam. Nggak kayak gitu, karena buat aku ya betul dia imam. Tapi iman itu urusan kita gitu, urusan kita sama Allah. Nah waktu karena ada omongan kayak gitu, terus ditambah lagi yaitu anakku yang nomor 2 juga, kemudian dia berjilbab. Aku tanya juga sama dia, Dek, kakak sama adek, kenapa ya pada berjilbab? Aku bilang itu, kenapa kok mau jilbab? Karena umur mereka waktu itu masih SMP, masih kecil ya, masih seru-seru ya. Udah balik sih, cuman kan lagi seru-serunya ya, bisa diwarnain, bisa di apa ya, pokoknya anak-anak deh ya, nggak mau pakai jilbab gitu kan. Orang kebalikannya nih, harusnya nggak mau pakai jilbab gitu ya. Yang tua yang pakai jilbab, anak-anak nggak pakai jilbab apa-apa gitu ya. Biasanya kan aku lihat teman-teman aku zaman sekarang gitu ya. Anaknya masih SMP ini nggak pakai jilbab. Kemudian anakku yang nomor 2 ini bilang, aku baca, dia bilang, karena dia suka baca. Aku baca, kata dia, seorang bapak itu bisa masuk surga itu setelah dia diuji sama pokoknya ibunya, kakaknya perempuan, adiknya perempuan, dan anaknya perempuan. Bisa dia masuk surga, tapi kalau mereka ini dia memberi contoh itu nggak berjilbab ya. Lalu ayahnya ini nggak bisa masuk surga. Dia bilang gitu. Terus dia bilang dengan tanda kutip ya, padahal abinya ini kan bukan ayah kandung ya, maksudnya ayah sambung.
Tapi waktu itu anakku yang nomor 2 nih bilang, iya soalnya aku nggak mau sih Abi masuk neraka, kata dia gitu. Masya Allah. Ya, aku kalau cerita ini juga diulang-ulang selalu sedih. Dia bilang itu sama aku nggak mau Mi Abi masuk neraka. Padahal ya itu tadi ya, bukan ayah kandungnya Iya, gitu ya. ayah sambung. Tapi sebegitu dia Tapi memikirkan sebegitu dia ya. mikirin, aku nggak mau Abi aku masuk neraka Mi, kata gitu. Dan aku nggak juga mau memberatkan langkahnya Abi gitu ke surga, katanya. Jadi aku mau berjilbab, itu sih waktu itu alasan dia. Masya Allah. Berjilbab. Jadi setelah dapat alasan itu, jadi aku memang tadi ya, aku lebih suka yang ada kenapa harus ada kenapanya gitu ya. Udah aku kumpulkan lah kenapa harus dan dikuatkan dengan dari anak-anak. Kemudian akhirnya aku putuskan untuk berjilbab. Mantap. Berhijab. Iya. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah atas izin Allah. Umi Ica yang kita lihat sekarang benar-benar yang Masya Allah, anggun ya, cantik dengan hijab. Semoga Allah kokohkan iman Islamnya. Tapi secara hati, apa yang Umi Ica rasakan setelah menjadi Muslim dan dulu sebelum jadi Muslim, secara hati dan kehidupan sehari-hari itu apa yang Kak Ica rasakan? Yang pasti Islam itu membawa perubahan ya di dalam diri, baik secara lahir maupun batin. Yang pasti secara lahir ya sekarang jadi bisa lebih menghargai diri sendiri, lebih bisa mencintai diri sendiri, memberi penghargaan terbaik kepada diri sendiri. Itu ya, karena demikian pun Allah pun menganjurkan kita untuk juga menjaga sebaik-baiknya diri kita gitu ya. Terus kalau soal batin ya pasti ya, aku dalam Islam semakin belajar banget. Di sini aku mengerti arti bersyukur, arti ikhlas, arti berpasrah pada Allah. Bukan pasrah sama hidup ya, tapi memasrahkan diri pada Allah. Yaitu tadi ya, menitipkan segala sesuatu yang aku rasakan, aku punya tuh hanya kepada Allah. Menyadari betul bahwa hidup kita ini tergantung Allah. Apapun yang kita jalani itu semuanya atas kehendak Allah, izin Allah. Nggak ada satupun yang kita jalani ini atas kemampuan kita. Semua itu keridhaan Allah. Itu sih yang aku dapatkan dalam Islam yang Masya Allah ya. Dalam Islam tuh kita benar-benar diajarkan betapa kita harus lillahi ta'ala, mengandalkan Allah dalam segala hal, menitipkan semua rasa sama Allah, bermohon kepada Allah atas apa-apa yang kita jalani dalam hidup. Nah, itu yang aku dapati, dan dalam Islam pun kita diajarin ya, sebaik-baiknya kita sebagai Muslim adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Setelah Kak Ica menjadi Muslim, diawali dengan mulai ada rasa apa ya, rasa takjub dengan konsep ketuhanan yang teman Kak Ica jelaskan itu ya. Terus mulai jatuh cinta dan memutuskan menjadi Muslim. Sekarang udah menjadi Muslim 8 tahun nih. Pasti udah melewati fase-fase ujian. Apa sih yang Kak Ica dapatkan di Islam yang mengokohkan, semakin mengokohkan iman Islam Kak Ica? Yang semakin mantap ya, memantapkan iman Islam. Aku mengutip salah satu ayat dalam Quran ya. Jagalah Allah, maka Allah menjagamu. Masya Allah. Jadi itu sih yang aku dapatkan selama perjalanan aku ya. Setelah masuk Islam, yang tadi Mbak bilang banyak ujian, banyak cobaan apa segala macam bisa aku lakukan. Ya aku dititipi ayat itu dalam hati aku sih. Jagalah Allah, maka Allah menjagamu. Jadi jagalah Allah, akan setiap segala apapun yang kita lakukan, insya Allah Allah juga akan menjaga kita. Gimana sih Kak? Ini kan banyak mu'alaf ya? Iya. Banyak mu'alaf di luar, dan sekarang Kak Ica juga kegiatan ya, sehari-hari Kak Ica berkecimpung Ya. di sini, di mu'alaf ya. Bagaimana sih menguatkan mu'alaf di luar untuk menjaga hidayah ini? Yang pastinya itu tidak mudah ya. Betul. Karena yang kita upayakan ya di ruang titik temu, itu adalah kita berupaya untuk membahagiakan mu'alaf. Bagaimana sih caranya membahagiakan mu'alaf? Ya kita bergandengan tangan. Teman-teman yang memang sudah masuk Islam dengan begitu banyak latar belakang,
kita bergandengan tangan saling membersamai. Jadi kalau ada teman-teman yang baru masuk Islam, kemudian kita tanya dia belajarnya di mana, apa yang bisa kita bantu, kita bantu untuk menguatkan iman Islamnya ya, untuk menguatkan iman Islamnya. Kita berikan ruang-ruang untuk dia belajar, dan yang paling penting kita berikan ruang untuk merasakan kehangatan keluarga lagi. Kita berusaha untuk menjadi keluarga buat mereka ya, seperti aku mengutip juga sedikit ya dari Ustadz Marmita ya, jadi keluarga di tengah keramaian umat. Gitu ya. Jadi itu sih kalau dari Ustadz Felix pesannya adalah bagaimana kita bisa membahagiakan mualaf dengan begitu udah terlalu banyak yang mereka jalani. Jadi apa yang bisa kita buat untuk kemudian kita bisa mengukir senyum di wajah mereka misalnya. Masya Allah, itu pesan untuk kita sebagai muslim. Jadi ketika kita menemukan mu'alaf dimanapun, itu saudara kita. Wajib kita rangkul, wajib kita bimbing, dan kita sayangi. Saudara seakidah lebih kuat hubungannya daripada sedarah. Ya, Masya Allah. Masya Allah, senang banget dapat kesempatan ini bisa ngobrol bareng sama Mbak. Masya Allah. Bisa berbagi, semoga channel Hijrah bisa membersamai banyak mu'alaf, bisa menjadi ruang, bisa menjadi keluarga, bisa menjadi tempat untuk teman-teman mu'alaf bisa belajar bersama. Jangan segan-segan, barangkali ada yang bisa kita bantu dari teman-teman titik temu, mungkin kita bisa berkolaborasi. Mungkin teman-teman yang sudah nanti bisa menjadi narasumber, bisa juga diperkenalkan dengan titik temu, apa yang bisa kita lakukan, mungkin ada yang bisa kita bina, kita bisa berjuang sama-sama insya Allah. Insya Allah. Gimana Kak hubungan dengan Mama sekarang? Hubungan aku dengan Mama alhamdulillah baik. Hari ini sudah kembali baik, dan alhamdulillah mamaku sebenarnya sudah syahadat kemarin tahun 2019. Allahu Akbar. Kok tahun 2019? Ini sih 2022 ya? Iya benar, sebelum pandemi. Sebelum pandemi 2019 mamaku udah syahadat. Tapi balik lagi ya, mamaku juga tetap menjadi seorang mu'alaf yang juga banyak ini ya dari keluarga apa segala macam. Jadi ya. Aku juga mohon doanya dari teman-teman, semoga mamaku istiqomah tetap dalam iman Islam, karena pastinya sedang melewati masa-masa goncangan kemarin dari keluarga, jadi sempat maju mundur, nggak kuat karena mungkin udah umur ya. Kalau kita kan masih muda cuek ya, nggak ini sama keluarga gitu ya. Cuma kalau karena mamaku mungkin karena keluarga apa segala macam ya, jadi masih tarik ulur juga gitu ya. Mudah-mudahan dikuatkan iman Islamnya sampai nanti akhir hayat. Jadi kalau sama mama alhamdulillah baik-baik. Masya Allah, kita doakan ya teman-teman, karena ternyata mamahnya Umi Ica juga ikut bersyahadat. Tapi kalau anak-anaknya Umi Ica mencari sendiri sumber-sumber yang pada akhirnya membuat mereka yakin memilih Islam. Nah, kalau Mama Kak Ica sendiri bagaimana? Kalau Mama sebenarnya gini, kalau mamaku tuh orang Makassar ya. Jadi kakek tuh sebenarnya Islam. Iya, kakek itu sebenarnya Islam, cuman masuk Kristen, kawin sama nenek. Itu jadi kalau dari mama murtad ya. Kalau dari mama memang masih ada silsilah Islamnya gitu ya. Karena kakekku tuh sebenarnya Islam. Gitu. Jadi mungkin mama juga sepanjang perjalanannya sudah punya banyak informasi tentang Islam ya. Gitu, karena memang aku juga punya ayah sambung ada yang Muslim gitu. Jadi kalau mama mungkin nggak minim karena memang ayah sambungku memang ada yang Muslim gitu. Sekarang aktivitas Kak Ica apa? Alhamdulillah atas izin Allah, setelah kami berkumpul jadi 6, dan alhamdulillah juga atas izin Allah suami aku juga waktu itu di PHK ya. Kalau nggak di PHK mungkin dia masih nazubillah ya, masih kerja di dunia malam. Jadi itu cara Allah menyelamatkan. Iya, cara Allah menyelamatkan kami keluarga. Mungkin karena itu balik lagi ya doa aku yang awal. Doa aku awal kan maunya ibadah bersama keluarga, mau membesarkan anak-anak. Jadi suamiku tuh di PHK waktu itu. Terus ya udah, karena aku juga udah nggak bekerja, bingung kita mau ngapain ya waktu itu. Bingung mau ngapain ya, aku bisanya masak. Walaupun masak buat keluarga sebenarnya Mbak tadinya. Cuman waktu itu anakku si Kevin sunatan, aku yang masak. Sunat, waktu itu dia hitan, aku yang masak. Kata keluarga enak gitu kan. Sepikir-pikir lah sama anak-anak nih kan, gimana ya, apa kita usaha makanan aja. Ya udahlah, akhirnya coba-coba.
coba-cobalah usaha makanan. Nah, alhamdulillah kami usaha makanan di Box Bewox masih ada sampai hari ini. Itu jadi bukan satu-satunya sih. Itu menjadi cara Allah untuk memberikan rezeki halal untuk kami sekeluarga melalui usaha catering kami di Box Bewox. Box Bewox. Nah, Ya. Box Bewox ya. Yang penasaran cari IG-nya. Iya, Masya IG-nya Allah. apa, Kak? Box Bewox. Box Bewox. Iya. Saya juga penasaran. Iya, boleh. Menunya ada apa aja tuh, Kak? Karena kita orang Manado kan ya. Jadi udah pasti ada ayam woku. Wah, juara Ada ayam tuh woku, rasanya. ada cakalang suwir, ada ya menu-menu rumahan sih aku, Mbak. Masya Allah. Gitu. Selain usaha ya, kalau itu usaha pribadi lah. Iya. Nah, kalau ini di dakwah gitu, kegiatan Kak Ica di dakwah. Ya, alhamdulillah seperti Mbak datang hari ini ya ke sini ya, kami ada di kantor Terang Jakarta. Terang Jakarta ini adalah komunitas untuk teman-teman yang mau belajar Islam bareng-bareng sih. Jadi aku aktif di sini, alhamdulillah dapat amanah di sini di divisi sosial sebagai PIC. Kemudian suami aku sebagai sekjennya Terang Jakarta. Terus ya udah deh kita sekeluarga pokoknya nimbrung di sini semua sama anak-anak juga. Nah, selain di situ aku juga aktif membersamai mualaf di Titik Temu. Kak Ica juga aktif juga kan di Terang Trip ini ya? Oh iya, Masya Allah, atas izin Allah juga kebagian untuk bareng suami kita menganggap Terang Trip ini juga bagian dari keluarga gitu ya. Jadi ingin juga usaha kawan-kawan kita ini, sahabat-sahabat kita ini, keluarga kita ini juga apa yang bisa kita lakukan, kita saling membantu gitu ya. Jadi beliau dapat amanah dari teman-teman di Terang Trip, dari Ustadz Felix suami menjadi admin salesnya Terang Trip. Kalau anakku yang besar admin salesnya untuk Turki, kalau suamiku admin salesnya untuk yang umroh. Dan aku sama suami juga membantu untuk handling tour leader keberangkatan umrohnya Terang Trip. Masya Allah. Jadi yang mau ke Turki silakan hubungi. Mau Turki, mau umroh, boleh japri. boleh japri. Nanti di bawah sini ya. Iya. Ada nomor. Masya Boleh Allah banget, ya. alhamdulillah. Jadi setelah menjadi muslim banyak gebrakan, banyak yang dilakukan dalam rangka fastabiqul khairat. Salah satunya merangkul para mu'alaf. Nah, sekarang gimana ininya? Terang kalau para mu'alaf itu apa? Ruang titik temu. Ruang titik temu. Instagramnya ya, titik temu. Iya. Kegiatannya ada apa titik aja, Kak? temu itu setiap 1 bulan kita ada 2 kali pertemuan di Rumah Quran Aksyana. Kita bekerja sama juga dengan Rumah Quran Aksyana. 2 kali pertemuan. Kalau Ustadz Felix sedang tidak ada jadwal keluar, biasanya Ustadz yang ngisi, atau juga biasanya juga diisi oleh Ustadz Taufik Al-Miftah. Nah, kita kombinasi, kadang-kadang seperti 2 minggu lalu kita juga ada kerjasama, dapat tamu dari Ustadz Bobi Herwibowo, belajar Quran semudah tersenyum, ngajak teman-teman mualaf praktek baca Quran yang mudah. Terus kemarin kita minggu kemarin ini persis kita baru membahas tentang sholat disertai dengan praktek sholat. Kemudian teman-teman yang belum bisa sholat tuh kita kirimkan sejadah-sejadah bacaan sholat. Terus kita buatkan Zoom untuk belajar Al-Quran. Nah, kalau untuk titik temu, untuk belajar Al-Quran dari dasar banget, Iqra, huruf-huruf, itu belajarnya dengan Kak Sheila, dengan anak aku. Gitu. Jadi kalau udah tahap lanjutannya, insya Allah bisa belajar dengan teman-teman di Terang Jakarta. Kita ada kelas tahsin juga di Terang Jakarta. Jadi itu kegiatan-kegiatan yang kita buat dari dasar sedemikian rupa untuk membersamai teman-teman mu'alaf. Lalu kerjasama juga dengan KTR dan Aksyana, ada roadmap to kafah. Itu untuk teman-teman yang mungkin yang udah 2 tahun atau setahun masuk Islam, atau yang baru masuk Islam juga nggak masalah untuk mengikuti. Dia ada beberapa semester gitu, dibikin agak panjang ininya. Tapi insya Allah sebentar lagi Terang Jakarta bakal ada kegiatan seru. Kita bakal ada modul baru yang akan launching, yang insya Allah bisa untuk kita pelajari bareng-bareng gitu sama teman-teman yang baru mau belajar Islam, atau yang merasa hidupnya kok gini-gini aja, nggak ada perubahan. Insya Allah Terang Jakarta juga dalam waktu dekat kita akan punya kelas Rilis, ya? bareng, iya, yang seru insya Allah. Masya Allah, ini baru 8 tahun loh menjadi muslim. Masya Allah. Udah begitu banyak yang dilakukan. Kita gimana nih, apa target-target dakwah kita? Yuk muslim, semangat, kita hijrah, karena sudah saatnya. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Ya. Iya, Masya Allah. Nah, sebagai
seorang anak dan ibu, ada nggak sih pesan atau harapan-harapan Kak Ica untuk keluarga? Sebagai seorang ibu kali ya, sebagai seorang anak, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, harapan aku apapun yang sedang kita kerjakan di dunia ini, semoga Allah ridho menjadi wasilah untuk kita kembali dikumpulin di surga. Masya Allah. Itu aja sih, nggak berharap yang lain, karena sesungguhnya perpisahan di akhirat itu kan akan sangat menyakitkan ya. Jadi aku berharap dan mohon doanya dari semua teman-teman juga supaya kita semua bisa saling memberi syafaat, bisa saling memberi kebaikan, melemparkan kebaikan, memberikan keberkahan, sehingga kita semua bisa menjadi syafaat satu dengan yang lain, menjadi manfaat, kemudian dapat memberatkan timbangan amal soleh kita, sehingga kita juga beroleh rahmat dari Allah untuk dapat masuk ke dalam surganya Allah bersama-sama. Amin. Itu saja. Kalau untuk keluarga yang saat ini Kak Ica merasakan masih ada sekat dan mereka saat ini nonton, apa yang Kak Ica mau sampaikan ke mereka? Buat saudara-saudaraku mungkin yang lain ya, yang masih, ya pokoknya saudara-saudaraku yang lain, yang pasti aku mau mohon maaf sekiranya selama mungkin kurang lebih 8 tahun belakangan ada ucapan aku, ada perkataan, perbuatan yang melukai hati keluarga di rumah, yang mungkin tidak sejalan lagi dengan keluarga di rumah. Yang pasti aku mohon maaf lahir batin, tidak sedikit pun aku lakukan karena tidak sayang atau tidak cinta dengan keluarga semua, tapi semata-mata aku mencari jalan yang bisa menjadi pegangan aku untuk keluarga aku dan masa depan aku. Jadi aku minta maaf dan aku cuma mau bilang aku juga sayang banget sih sama kalian dan kangen banget juga suatu hari nanti bisa kumpul-kumpul bareng lagi. Amin, Masya Allah. Kita doakan ya, semoga hubungan Kak Ica dengan keluarga menjadi baik lagi, dan untuk Kak Ica dan juga anak-anak semoga istiqomah. Amin. Berat ya untuk menjadi muslim, ya udah bersyahadat gitu. Tapi menjaga hidayah. Ini hidayah ini yang mahal kan? Iya. Nah, kadang-kadang kita melihat terutama di media ya, ada yang pagi muslim, nggak taunya besoknya udah nauzubillah min zalik. Ada yang saat ini berhijab, tiba-tiba besok lepas hijab gitu, dan kebalikannya. Nah, ini yang berat banget rasanya untuk menjaga hidayah. Dan mungkin di luar sana banyak juga yang para mu'alaf yang masih awal-awal memutuskan menjadi muslim, itu kan berat banget ya goncangannya. Nah, Kak Ica sendiri bagaimana menjaga hidayah itu? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pasti bagi aku ya, yang dapat membolak-balikan hati itu hanya Allah. Jadi untuk teman-teman yang sudah bisa sholat, sudah bisa berdoa, jangan pernah tinggalkan doa itu. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik ala taatik ala dinik. Jadi itu jangan pernah ditinggalkan, selalu didoakan kapanpun, karena memang betul, jangankan kita masih ada di dunia, saat kita sudah mau ditarik nyawa kita pun, sakratul maut pun, kita masih bisa jadi murtad. Jadi jangan pernah lepas doa itu sih. Kalau aku pribadi, aku nggak pernah lepas doa itu. Lalu bangunlah penjagaan atas diri kita ya, atas bisikan-bisikan ya, dengan zikir pagi dan petang. Kemudian yang pasti aku sarankan teman-teman untuk cari teman-teman, iya betul, circle sefrekuensi yang bisa terus bergandengan, supaya teman-teman bisa ada yang saling mengingatkan, saling menguatkan, saling menasehati, bahkan menegur gitu. Jadi itu penting banget sih buat aku. Nah, selalu kepada teman-teman mu'alaf selalu aku anjurkan itu. Makanya kita berupaya ya sama Kak Tere, ada Ustadz Felix, dan juga dibantu dengan Aksiana, kita buatlah titik temu ya, dan bersama teman-teman Terang Jakarta juga, supaya teman-teman mu'alaf monggo dari mana aja datang aja ke situ. Kita nggak bawa komunitas. Jadi ini titik temu tuh bukan punyanya Terang Jakarta, bukan punyanya siapa-siapa. Titik temu itu ya punyanya teman-teman mu'alaf. Jadi silahkan boleh datang, boleh ngobrol, kita sharing
karena apa-apa yang teman-teman hadapin, apa-apa yang menjadi ujiannya teman-teman, mungkin teman-teman lain sudah menjalani. Jadi kita bisa bertukar cerita, mungkin ceritanya teman-teman bisa saling menguatkan. Dan mungkin kalau aku suka mengutip ayat ya, buat teman-teman yang sedang diuji saat menghadapi kesulitan menjadi seorang muslim, menjadi seorang mualaf, ingat aja selalu bahwa bersamaan dengan kesulitan itu pasti ada kemudahan. Itu janji Allah, inna ma'al usri yusra. Karena di situ disebutkan bersama. Betul. Jadi bukan sebelum, sesudah, setelahnya atau belakangan, enggak. Dan diulang 2 kali. Diulang 2 kali. Inna Jadi ma'al usri usri yusra. Jadi itu Masya ditegaskan Allah. sama Allah di situ. Jadi buat teman-teman yang sedang diuji dalam mempertahankan iman Islam, dalam memperjuangkan iman Islam, ingat aja selalu itu bahwa setelah kesulitan, bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Itu udah janji Allah. Dan aku bicara gini karena aku udah membuktikan. Aku lebih suka menyampaikan apa yang udah aku alami. Jadi aku sudah mengalami itu, bahwa bersamaan dengan kesulitan-kesulitan aku kemarin, ternyata Allah terus terhadirkan kebaikan. Masya Allah. Untuk para mualaf yang sekarang masih dalam pencarian atau masih baru bersyahadat dan masih ragu atau terlalu banyak ujian, itu tips dari Kak Ica ya, bahwa cari teman-teman yang bisa menguatkan akidah kita. Carilah circle-circle yang bisa saling menguatkan, yang bisa ada sama-sama di jalan yang benar-benar mencari ridhonya Allah gitu. Setiap mualaf pasti ada ujiannya. Kuat dan yakin, hakul yakin akan kebesaran Allah, dan pertolongan Allah itu sangat dekat dengan kita. Yang penting kita yakin, ya. Apa sih yang Kak Ica paling harapkan buat anak-anak sebelum Kak Ica tutup usia gitu? Iya. Wah, ini pertanyaan terakhirnya cukup menohok ya. Masya Allah. Apa yang aku harapkan ya? Jadi gini Mbak, beberapa tahun awal dulu ya, mungkin 3-4 tahun, aku selalu takut ditinggalkan. Jadi aku tuh karena punya trauma ya, maksudnya papaku tuh meninggal tuh saat tidur, jadi tidur gak bangun lagi. Jadi kayak gak ada kata-kata perpisahan, gak sakit, gak apa, tiba-tiba meninggal. Jadi aku tuh trauma sama kejadian itu. Jadi aku tuh selalu terbayang-bayang, aku tuh suka tiba-tiba bangun tengah malam, lihat suami masih napas gak ya, lihat anak, aku suka kayak gitu bertahun-tahun. Nah kemudian aku sampai tersadar sama tersadar sendiri sih. Aku yakin itu pikiran itu datang dari Allah ya. Kenapa nggak dibalik? Kenapa nggak aku yang gimana mereka saat aku nggak ada gitu? Gimana mereka saat aku nggak ada? Oh itu aku kayak dihujam-hujam sih hati aku. Iya ya. Kenapa selama ini aku nyedihin aku yang ditinggal? Kenapa aku nggak mikirin saat aku yang nggak ada, anak-anak aku gimana gitu? Betul. Jadi kemudian dari situlah aku kemudian memperbaiki diri sih sebenarnya. Aku kemudian mencoba ya paling tidak saat aku tidak ada, anak-anak aku tetap ada dalam iman Islam, istiqomah dalam Islam, tetap dalam iman Islam yang baik, teguh imannya. Suami juga bisa membimbing anak-anak dengan baik. Jadi kemudian karena aku mengubah cara pandang aku, kemudian aku sekarang lebih banyak untuk berdoa, bermohon kepada Allah supaya anak-anak aku menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Kelak anak-anak aku ya Sheila, Valen, Kevin dan Kalista tumbuh besar memberikan syafaat yang buat kami orang tua, buat Umi sama Abi, bukan hanya untuk di dunia tapi sampai ke surga. Jadi harapan aku sama anak-anak, semoga anak-anak rukun-rukun ya, rukun-rukun sampai dewasa, sampai kelak kita bisa sama-sama terus. Dan satu pesan aku, apapun yang terjadi nanti di masa depan, ingat aja kita pernah sama-sama di sini. Masya Allah. Ingat selalu kita pernah sama-sama di titik terendah yang membuat kita bisa ada di masa depan. Jadi itu adalah proses yang harus kita nikmatin, yang harus kita sabarin, yang harus kita syukuri, yang harus terus kita ucapkan syukur gitu pada Allah kalau kita pernah ada di titik terendah, tapi Allah pun telah mengangkat kita sampai kita ada sampai saat ini. Jadi selalu ingat
hari-hari kemarin yang pernah kita jalani. Masya Allah, itu dalam versi ujian. Tapi kalau akidah, karena kan kita nggak pernah tahu tantangan ujian saat ini ya, akidah gampang Kalau banget untuk ini. akidah anak-anak, Mungkin silakan ngomong langsung ke anak-anak, mungkin mudah-mudahan mereka nonton. Masya Allah. Untuk anak-anak, harapan Umi, kalau memang saat ini kakak, adik, abang, adik Kalista juga nonton, harapan Umi semoga kalian menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, mempertahankan akidah kalian dengan terus ada di circle-circle yang baik. Bertemanlah dengan teman-teman yang bisa membawa kalian menjadi lebih baik dan membawa kalian bisa menjadi lebih dekat sama Allah. Karena yang Umi butuhkan adalah syafaat dari anak-anak yang soleh dan soleha. Jadi harapan aku cuman itu, tumbuhlah menjadi anak-anak yang bisa memberikan syafaat terbaik untuk Umi sama Abi. Karena hanya itu yang bisa kelak menolong Umi dan Abi bisa masuk ke surganya. Dan harapan Umi, kita semua bisa kumpul lagi di surga insya Allah. Masya Allah, amin. Kita aminkan ya. Masya Allah, panjang, padat, berisi. Ya? Masya Allah. Alhamdulillah, demikian sharing hijrah kita kali ini. Jazakillah Umi Ica. Sangat menginspirasi dan memotivasi kita dalam rangka ketaatan kepada Allah. Yuk hijrah, karena hijrah bukan hanya milik mereka para mu'alaf, tapi juga milik kita yang sudah terlahir sebagai muslim tapi masih lalai dalam menjalankan perintah-perintahnya. Nah, sebelum saya tutup, jangan lupa like, komen, share sebanyak-banyaknya, dan subscribe. Dukung terus channel Kisah Hijrahku agar bisa terus menjadi sarana dakwah yang lebih luas lagi. Saya Yuli Puspitasari dan Umi Ica. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.